Halo teman-teman, selamat datang kembali di Titik Pencerahan. Hari ini kita akan membahas topik yang mungkin banyak di antara kita alami, yaitu cara menghilangkan sifat pemalu. Pemalu adalah hal yang wajar, tapi tentu saja, kita juga ingin bisa tampil percaya diri, bukan? Jadi, mari kita mulai. 1. Pahami akar pemalu Anda. Sebelum kita mencari cara mengatasi sifat pemalu, mari kita cari tahu dulu apa yang menjadi akar dari rasa pemalu tersebut. Apakah itu karena kurangnya pengalaman sosial atau mungkin ada faktor lain yang memengaruhi? Pahami diri Anda lebih dalam. Menggali akar pemalu dapat membantu Anda memahami sumber kecenderungan tersebut. Pertimbangkan pengalaman masa kecil, interaksi sosial, atau peristiwa tertentu yang mungkin mempengaruhi pola pikir Anda. Mengenali akar pemalu bisa menjadi langkah awal untuk mengatasi dan mengembangkan rasa percaya diri. Selain itu, evaluasi bagaimana lingkungan sekitar Anda berperan dalam pembentukan kepribadian. Apakah ada tekanan dari lingkungan yang membuat Anda merasa tidak nyaman atau takut untuk berbicara? Perhatikan juga apakah ada pola pikir negatif yang mungkin memperkuat rasa pemalu. Selain faktor lingkungan, introspeksi diri mengenai keyakinan dan nilai-nilai pribadi dapat memberikan wawasan lebih dalam. Apakah ada keyakinan yang membatasi Anda atau membuat Anda merasa tidak layak? Pemahaman yang mendalam terhadap aspek-aspek ini dapat membantu membentuk strategi konkret untuk mengatasi rasa pemalu. Teruslah refleksi tentang momen-momen di mana rasa pemalu muncul, dan pertimbangkan bagaimana Anda dapat memahami dan mengelolanya dengan lebih baik. Dengan memahami akar pemalu, Anda dapat mengambil langkah-langkah konstruktif untuk mengatasi tantangan ini dan memperkuat kepercayaan diri Anda. 2. Kelola perasaan Anda dengan bernapas dalam-dalam. Pernahkah Anda merasa detak jantung Anda meningkat saat harus berbicara di depan orang banyak? Teknik bernapas dalam-dalam bisa membantu menenangkan saraf dan membawa Anda ke dalam suasana yang lebih tenang. Praktekkan bersama kami. Tentu, teknik bernapas dalam-dalam adalah cara yang efektif untuk mengelola perasaan dan mengurangi kecemasan. Saat Anda merasa tegang, fokuslah pada napas perlahan dan dalam. Rasakan udara masuk dan keluar dari tubuh Anda. Ini dapat membantu menstabilkan detak jantung dan menenangkan pikiran Anda. Selain itu, mengatur ritme pernapasan juga dapat meningkatkan konsentrasi dan fokus. Praktikkan secara teratur untuk memperoleh manfaat jangka panjang. Selain itu, teknik bernapas dalam-dalam dapat membantu mengurangi tingkat stres dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Dengan melibatkan pernapasan perut, Anda memungkinkan tubuh untuk mendapatkan lebih banyak oksigen, yang dapat mengurangi ketegangan otot dan meningkatkan energi. Saat melibatkan diri dalam latihan pernapasan, fokus pada pernapasan lambat dan terkendali. Hitung hingga 4 saat menghirup udara melalui hidung, tahan napas selama 4 hitungan, lalu hembuskan udara perlahan melalui mulut selama 4 hitungan. Praktek ini dapat membantu menciptakan keseimbangan antara sistem saraf simpatik dan parasimpatik, yang dapat meredakan respons, fight or flight. Dengan konsistensi dalam latihan ini, Anda dapat membangun kemampuan untuk merespons stres dengan lebih tenang dan efektif. Jangan ragu untuk mengintegrasikan teknik bernapas dalam-dalam ke dalam rutinitas sehari-hari Anda, terutama dalam situasi-situasi yang menuntut ketenangan dan fokus. 3. Kenali nilai diri Anda. Seringkali, sifat pemalu muncul karena kurangnya keyakinan pada diri sendiri. Mari kita kenali bersama nilai-nilai diri kita dan menghargai setiap kemampuan yang kita miliki. Setiap orang istimewa dengan caranya sendiri. Dalam perjalanan mengenal diri, penting untuk merenung tentang nilai-nilai yang kita pegang. Kesadaran terhadap kelebihan dan kelemahan dapat membantu kita memahami diri dengan lebih baik. Jangan ragu untuk mengapresiasi setiap prestasi kecil dan terus membangun kepercayaan diri. Ingatlah bahwa setiap langkah kecil menuju peningkatan diri memiliki nilai yang tak ternilai. Segera, kita akan menyadari potensi yang luar biasa dalam diri kita sendiri. Dalam mengenali nilai diri, pertimbangkan juga nilai-nilai moral dan etika yang membentuk karakter kita. Identifikasi prinsip-prinsip yang kita yakini dan perjuangkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kenali passion dan minat pribadi yang membuat kita merasa hidup. Dengan memahami esensi diri, kita dapat menetapkan tujuan yang lebih jelas dan membangun kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai itu. Jangan lupa untuk merayakan perbedaan dan keunikan yang membentuk identitas kita. Setiap orang memiliki keistimewaan dan kontribusi yang berbeda-beda dalam komunitas. Dengan membuka diri terhadap pengalaman baru dan memperluas wawasan, kita dapat terus tumbuh sebagai individu yang lebih baik.
Ingatlah, proses mengenal diri adalah perjalanan seumur hidup yang penuh penemuan dan pembelajaran. Teruslah menjelajahi potensi diri, terima tantangan dengan semangat, dan berkomitmen untuk menjadi versi terbaik dari diri sendiri. 4. Melibatkan diri dalam situasi sosial. Praktek membuat sempurna. Jangan takut untuk melibatkan diri dalam situasi sosial, seperti pertemuan kelompok atau acara komunitas. Semakin sering Anda melakukannya, semakin nyaman Anda akan menjadi. Melibatkan diri dalam situasi sosial dapat membawa banyak manfaat. Pertama, ini membantu membangun keterampilan sosial Anda, meningkatkan kepercayaan diri, dan memperluas jaringan sosial. Selain itu, berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai latar belakang dapat membuka pandangan dan meningkatkan pemahaman sosial Anda. Ingatlah bahwa setiap kesempatan untuk terlibat adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh sebagai individu. Jangan ragu untuk mencari peluang baru dan mendekati setiap situasi dengan sikap terbuka. Selain itu, melibatkan diri dalam situasi sosial juga dapat membantu mengurangi rasa canggung atau ketidaknyamanan saat berinteraksi dengan orang lain. Semakin Anda terbiasa berada di tengah-tengah kelompok atau acara komunitas, semakin mudah bagi Anda untuk menavigasi percakapan dan membangun hubungan yang lebih akrab. Penting untuk diingat bahwa setiap orang memiliki tingkat kenyamanan yang berbeda dalam situasi sosial, dan itu normal. Namun, dengan mengambil langkah kecil secara teratur untuk terlibat, Anda dapat memperluas batas kenyamanan Anda dan meraih manfaat positif dari pengalaman tersebut. Selain itu, terlibat dalam situasi sosial juga dapat membantu Anda mengidentifikasi minat dan passion bersama dengan orang lain, memungkinkan pertukaran ide yang memberkaya. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman Anda dan mendengarkan cerita orang lain, karena ini dapat membangun ikatan yang kuat dalam komunitas Anda. Intinya, jangan takut untuk merangkul kesempatan untuk melibatkan diri dalam situasi sosial. Setiap interaksi adalah peluang untuk tumbuh, belajar, dan membangun konektivitas yang berharga dalam kehidupan Anda. Nah, itulah beberapa tips sederhana untuk menghilangkan sifat pemalu. Ingatlah, proses ini membutuhkan waktu dan konsistensi. Jadi, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Yuk, bersama-sama kita tumbuh menjadi pribadi yang lebih percaya diri. Tentu, mari lanjutkan. Selain tips sebelumnya, cobalah untuk melibatkan diri dalam situasi sosial secara bertahap. Mulailah dengan lingkungan yang lebih kecil dan akrab, kemudian perlahan-lahan tingkatkan tingkat kompleksitasnya. Ini membantu membiasakan diri dengan interaksi sosial dan mengurangi rasa cemas. Selain itu, praktikkan keterampilan komunikasi dengan orang-orang di sekitar Anda. Dengarkan aktif, tunjukkan minat pada pembicaraan mereka, dan berikan respon yang positif. Hal ini dapat membangun kepercayaan diri Anda dalam berkomunikasi dengan orang lain. Jangan ragu untuk mengeksplorasi hobi atau kegiatan yang Anda nikmati. Bergabung dengan kelompok atau komunitas yang memiliki minat yang sama dapat menjadi cara yang baik untuk memperluas lingkaran sosial Anda dan merasa lebih nyaman dalam situasi sosial. Selain itu, ingatlah bahwa setiap orang memiliki keunikan dan nilai yang mereka bawa. Fokus pada kelebihan dan potensi diri sendiri, dan hindari membandingkan diri dengan orang lain. Terima diri Anda apa adanya, karena kepercayaan diri yang sejati berasal dari penerimaan diri sendiri. Terakhir, tetaplah terbuka terhadap pembelajaran dan pertumbuhan pribadi. Mengatasi sifat pemalu memang memerlukan waktu, tetapi dengan konsistensi dan tekad, Anda dapat melihat perubahan positif dalam diri sendiri. Ingatlah untuk merayakan setiap kemajuan kecil yang Anda capai dalam perjalanan ini. Sebelum kita akhiri video ini, saya ingin tahu pendapat dan pengalaman kalian mengenai sifat pemalu. Bagikan di kolom komentar, ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten-konten menarik dari kita. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.